Halo guys, nama gue Sama dari StaffTech, kembali lagi di channel yang isinya budget teknologi semua. Oke, dan di video kali ini gue bakal unboxing HP second yang speknya gila lagi, tapi sekarang di bawah 1 juta, yaitu Sharp Aquos SHV41. Yap, kalian udah nge-request ini lama banget, tapi akhirnya di OL Shop ini barangnya udah ready lagi. Jadi gue bisa review dan unboxing si HP ini. Tapi apalagi kita sebelum unboxing dan first impresi, kita cek dulu harga dan si speknya. As always, seperti biasa. Jadi, untuk harganya ini sangat murah banget karena ini bukan X flagship juga. Kalian bisa beli di harga hanya 900.000 aja untuk yang RAM 3GB dengan internal storage sebesar 32GB. Dan untuk harga segitu kalian bisa dapat spek pakai chipset Snapdragon 660 mid-range processor itu. Terus juga kalian punya layar sebesar 4,9 inci, IGZO display yang pasti udah Full HD, dan juga ini yang bikin keren udah support 120Hz refresh rate, sudah pakai USB Type-C yang pastinya, dan juga punya baterai sebesar 2500 mAh. Baterainya memang lumayan kecil, tapi menurut gue untuk size-nya yang compact banget, hanya 4,9, gak sampai 5 inci, menurut gue baterai segitu udah cukup besar. Tapi yang gak usah banyak ngomong lagi, mari kita langsung unbox aja si Sharp Aquos SHV41. Ya, jadi HP ini juga dikenal sebagai Sharp Aquos Air Compact. Dan yang pastinya untuk kondisinya, batangan hanya HP aja, dan dia itu ada 3 warna, hitam, putih, dan for some reason warna pink. Untuk unitnya kalau nggak salah gue mesen yang warna hitam. Tapi ya kita kepinggirin dulu si boxnya. Langsung aja kita buka dari bubble wrap. Ini bisa kelihatan banget ya, HP-nya mini banget, super kecil, holy shit. Oke, oh wow, ini lucu banget ya HP-nya. What the hell? Why is it so small? Tapi ya ini emang kecil banget ya HP-nya. Wajar sih 4,9 inci tapi udah ada dewdrop-nya. Oke, prosedur seperti biasa. Kalau bisa beli HP second, tradisi channel StaffTech, mari kita semprot dulu pakai alkohol biar nggak dapat coronavirus. Langsung aja kita semprot bagian belakang dan depannya. Boom, bam. Lap pakai tisu. Dan di belakang di sini ada flash, single flash, dan juga di sini ada rear kamera yang gue nggak bisa nyari ini berapa megapiksel. Tapi kalau misalnya gue lihat di R Compact Specification, dia itu bilang ini 4672 x 3512 pixel. Gue nggak tahu itu berapa pixel, tapi dia bilang segitu. Jadi kita masukin spek itu aja ya. Kalau bisa kalian tahu megapikselnya berapa, komen di bawah. Dan kalau misalnya kita ke depan, di sini ada selfie kameranya juga. Di sini juga nggak dikasih tahu berapa megapiksel. Kalau misalnya kalian tahu, tolong komen di bawah. Gue udah cari juga nih, gak dikasih tahu spesifikasi berapa pixelnya, tapi kalau misalnya gue mau tebak, ini kalau nggak 5, 8 megapiksel. Dan yang pastinya udah bisa nge-record sampai 1080p 30 fps. Dan juga kalau misalnya kita ke belakang lagi, di sini bisa kita lihat, oke mantap, ada logo NFC. Jadi ini keren banget ya, di harga 900.000 nggak cuma dapat layar 120Hz, tapi udah dapat NFC juga. Terus udah USB Type-C juga lagi, mantap banget ya ini. Tapi ya balik lagi kita ke si HP-nya sendiri, mari kita lihat kondisinya. Untuk kondisi belakang di sini memang kelihatan ada scratch besar, di sini bisa kita lihat di bagian kiri. Tapi menurut gue ini no big deal, si sellernya juga bilang kalau ini tuh kemulusannya sekitar 90%. Dan kalau misalnya kita ke samping kanan, di sini ada power button yang masih sangat clicky, bisa kedengeran nih. Clicky banget. Dan juga di sini ada volume button, sama juga clicky. Terus kalau misalnya kita ke atas, di sini ada antena line dan juga ada headphone jack, mantap. Kalau di samping kiri, di sini ada SIM slot, langsung aja kita cek SIM-nya, apakah support micro SD atau tidak. Dan itu gue suka banget ya, si SIM-nya tuh dia tuh tipenya kayak Sony, jadi nggak usah pakai colok-colokan, tinggal di-pry aja pakai tangan langsung kebuka. Oke, untuk SIM-nya sendiri dia tuh support 1 SIM plus 1 micro SD secara bersamaan. Mantap. Kita tutup lagi. Dan kalau misalnya kita ke bawah, di sini ada stiker garansi dari toko, speaker yang posisinya sebenarnya gue kurang suka di kiri bukan di kanan. Dan juga di tengah ada USB Type-C. Dan kalau misalnya kita ke depan, di sini ada dewdrop display yang kelihatan gede banget. Dan juga di sini ada home button yang berperan sebagai fingerprint dengan dagu yang lumayan besar. Tapi ya langsung aja kita nyalain HP-nya. Sambil nunggu nyala, mari kita cek si kualitas layarnya. Untuk layarnya sendiri ini ada sedikit scratch di bagian kiri, sama di bagian tengah sedikit. Tapi selain itu, layarnya sudah cukup mulus. Gue bisa bilang ini kemulusannya nggak 90%. Malahan ini lebih mulus menurut gue, sekitar 93-94% lah. Jadi ya,
gue lumayan lucky dapat unit yang cukup mulus. Tapi ini, oh my god, gue tetap masih gak habis pikir guys. Kecil banget yang 4,9 inci. Semua sisi bisa di-reach pakai satu tangan dengan mudah. Seperti yang Steve Jobs mau. Very nice. Tapi ya, ini udah di home screen. Gue mau setup dulu HP-nya, dan itu gue bakal balik lagi as always untuk si first impresinya. I'll see you soon. Oke sip, gue udah setup HP-nya. Dan sebelum kita masuk ke first impression-nya, tadi gue mau koreksi dulu. Ternyata gue udah tahu resolusi front sama rear kameranya berapa. Untuk kamera belakang ini 16 megapiksel. Dan untuk kamera depannya ini ternyata 8 megapiksel. So ya, langsung aja ke first impression. As always, mari kita tes si fingerprint sensornya. Langsung aja kita tes. 1, 2, 3. Yap, sedikit mikir tapi lumayan akurat. Kita coba lagi. 1, 2, 3. Oke. Dan yang terakhir kita coba layarnya nyala. 1, 2, 3. Yap, ini sebenarnya untuk fingerprintnya sendiri bisa kelihatan tadi instan banget. Cuma kalau misalnya di keadaan mati dia harus mikir dulu. Mungkin gara-gara chipsetnya pakai Snapdragon 60, bukan chipset flagship. Jadi ada sedikit delay between fingerprintnya ke register dan pas layarnya kebuka. Tapi overall ini fingerprintnya menurut gue udah lumayan cepat dan lumayan akurat untuk harganya. Apalagi ini cuma 900.000, udah ada fingerprint sensor, lumayan impresif. Dan gue bisa bilang ini layar si IGZO display-nya bener-bener impresif banget. Untuk resolusi Full HD di layar sekecil ini emang sangat sharp dan juga warnanya juga menurut gue untuk LCD vibrant banget dan juga hitamnya cukup pekat, lumayan impresif. Dan as you expect, HP sekecil ini cocoknya pakai wallpaper Rusia. HP kecil ya pakai cutting board. Very nice. Tapi ya as always, kalau misalnya kalian ingin wallpaper ini, tinggal DM gue aja di @steftek. Nanti gue bakal kirim wallpapernya. So ya, kita lanjut, kita cek si DRM infonya. Untuk DRM infonya ini padahal bukan HP flagship loh guys, tapi dia udah support Wideframe L1, yang artinya kalian bisa nonton Netflix atau streaming service lain di resolusi yang paling tinggi. Kalau di HP ini bisa sampai 1080p atau Full HD, dan juga dia, gue lumayan surprise, udah support HDR10. Mantap banget. Dan bisa kita lihat yang pastinya udah 120Hz refresh rate. Yang gue nggak bisa liatin di kamera karena gue hanya nge-record sampai 30 fps 4K aja. Tapi gue bisa bilang ini yang pastinya jauh lebih smooth dan jauh lebih enak dibanding 60Hz atau layar 60Hz. Dan juga ini walaupun chipsetnya hanya pakai Snapdragon 60, tapi ini layarnya masih, atau performance-nya masih lumayan smooth loh guys. Sangat smooth dan sangat konsisten. Mungkin berkat si layar 120Hz juga. Next, mari kita tes si keyboardnya. Ada touch delay atau enggak. Langsung aja kita tes di Chrome. Oke, untuk keyboardnya ini khas Aquos atau khas Sharp. Sangat responsif, gue nggak ngerasa sama sekali ada delay. Dan juga ini walaupun kecil, ternyata gue ngetik keyboardnya nggak sesusah yang gue kira. Masih cukup nyaman. Dan juga yang bikin enak tuh kalian bisa ngetik pakai satu tangan. Jadi ya, ini emang HP bener-bener one-handed banget. Semua corner bisa tercapai. Super compact. Oke, selanjutnya mari kita lihat si software versionnya. Kalau misalnya kita ke setting, terus ke system, dan ke about phone. Di sini dia di Android 9 Pie. Untuk HP second menurut gue ini udah cukup update, walaupun nggak sampai Android 10. Dan untuk security levelnya sayangnya ini udah cukup tua. Bulan Desember 2019. Dan kalau misalnya kita cek update, udah nggak ada update lagi. Jadi kalian bakal stuck di versi segini. Menurut gue nggak terlalu big deal lah. Ini udah cukup recent menurut gue untuk versi Android-nya. Dan ya sebelum masuk ke si kualitas kameranya, overall gue lumayan impressed banget untuk HP ini. Yang pertama, desainnya ini benar-benar beda banget. Gue miss banget desain HP compact kayak gini. Mudah-mudahan nanti iPhone baru, iPhone 12 ngeluarin desain yang sama. Compact banget ya pastinya, enak dipakai buat satu tangan, dan juga dia itu berkualitas. Ini gue bisa bilang, build quality belakang ini kayaknya terbuat dari kaca, dan juga sampingnya terbuat dari metal. Jadi udah kerasa premium banget. Sangat compact di tangan, dan juga punya kualitas layar dan performance yang untuk saat ini pas gue tes, cukup kencang. Tapi ya, untuk tes terakhir, mari kita tes si kameranya. Langsung aja kita launch, 16 megapiksel belakang dan 8 megapiksel depan. Oke, yang pertama mari kita tes foto kamera di figur dia dan menara Eiffel atau Evil, whatever you say. Langsung aja kita tes foto. 1, 2, 3. Oh ya, dan itu kameranya kelihatan wide. Selanjutnya mari kita tes ke figur Reinhardt Overwatch. 1, 2, 3, bam.
Dan juga yang pastinya gue bakal tambahin lagi foto-foto sampelnya di B-roll, jadi kalian bisa nilai kualitas fotonya lebih detail dan lebih dekat yang pastinya. Check it out guys! Oke, dan untuk si video recordingnya, kalau misalnya kita ke settings dan ke video, untuk kamera belakang dia bisa nge-record video sampai resolusi 4K 30 fps, tapi nggak bisa Full HD 60 fps. Dan kalau misalnya kita klik ke 4K, bisa kita lihat di sini langsung ada tulisan stabilisasi video bakal mati. Jadi untuk tesnya gue bakal di Full HD aja untuk reviewnya. Tapi ya mungkin cuma segitu aja videonya. Yang pastinya nanti gue bakal buat full review HP mini ini, jadi stay tune. Jangan lupa like dan subs, follow IG gue kalau misalnya ingin wallpaper ini di @stafftech, atau kalau misalkan ada pertanyaan mengenai HP ini atau ingin ngasih saran untuk nanti gue mau review HP apa selanjutnya, tinggal follow aja IG-nya dan DM gue. Thanks for watching, we'll see you in the another video. Bye!